Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada sesi kita malam hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok, di mana nanti saya akan menanyakan satu persatu permasalahan yang dialami oleh teman-teman semua, dan kita akan mengangkat satu tema untuk kita bahas dan kita berikan saran kepada teman kita. Sebelum itu ada baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Nanti saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan saya akan memperkenalkan orang di sebelah kanan dan juga kiri saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Novita dan orang di sebelah kanan saya Sri Nurdin Sari, serta orang di sebelah kiri saya ada Siti Anissa Al-Zahra. Oke, selanjutnya silakan Dinda. Oke, perkenalkan, nama saya Sri Nurdin Sari. Di sebelah kanan saya ada Syarifah Al-Makiyah dan di sebelah kiri saya ada Cindy Novita. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Syarifah Al-Makiyah. Di sebelah kanan saya ada Siti Anissa Al-Zahra. Di sebelah kiri saya ada Sri Nurdin Sari. Baik, saya Siti Anissa Al-Zahra. Di sebelah kanan saya ada Cindy Novita dan di sebelah kiri saya ada Syarifah Al-Makiyah. Oke, jadi kita sudah perkenalan diri terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menanyakan satu-satu permasalahan yang dialami oleh Linda. Oke, Linda silakan diceritakan permasalahannya. Oke, kalau dari saya pribadi, mengingat saat ini saya juga sudah semester 4 dan beberapa bulan kemudian sudah akan memasuki semester 5, dan saya pikir ini sudah menjadi hal yang penting bagi saya untuk menentukan minat saya selanjutnya akan kemana. Dan jujur saya pribadi itu masih sedikit bingung dan juga kayak punya satu opsi untuk peminatannya, tapi kayak merasa ini cocok gak sih untuk saya, untuk kepribadian saya yang seperti ini nanti kira-kira saya bakal mampu gak sih jalani kalau saya ambil peminatan yang seperti ini. Karena tuh saya takutnya nanti kalau saya ambil opsi ini, nanti di tengah-tengah jalan kayak saya berpikir seharusnya saya ambil peminatan seperti ini dari awal. Mungkin kalau dari saya persoalannya itu tentang peminatan untuk pilihan masa depan nanti. Oke, jadi dari Linda sendiri yang tadi dikatakan bahwa Linda ini memiliki kekhawatiran dalam menentukan minat apa yang akan diambil ke depannya. Oke. Jadi selanjutnya mungkin boleh silakan Alma diceritakan. Kalau dari saya pribadi lebih ke manajemen waktu, karena saya kan itu akhir-akhir ini ya baru terlepas dari tugas. Beberapa minggu belakangan, 1 minggu belakangan itu kerja tugas terus saya kan juga kayak suka nunda tugas dengan bermain game. Nah, terkadang itu kalau saya kalau terlalu lama main game itu terkadang kayak tiba-tiba kalau lupa kerja tugas begitu, karena kan itu kalau main game kadang tidak dilupa waktu, jadi terkadang kayak tiba-tiba ingat bilang ini tugasku belum selesai, jadi tuh manajemen waktuku masih kayak begitu teledor. Oke, seperti itu. Oke, jadi dari Alma sendiri permasalahannya itu manajemen waktunya, belum bisa membagi dengan baik mana waktunya mengerjakan tugas, mana waktunya bermain game. Oke, selanjutnya silakan dari Siti Anissa Al-Zahra. Kalau untuk saya sendiri mungkin lebih khawatir tentang apa sebenarnya ya untuk saya sendiri apa sebenarnya masih bingung apa sebenarnya peminatannya. Jadi dari saudari Siti Anissa Al-Zahra mengalami kekhawatiran dalam peminatan apa yang akan dipilih ke depannya sebagai seorang mahasiswa. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, untuk permasalahan pada sesi 1 ini ingin membahas mungkin permasalahannya siapa dulu dari teman-teman, gimana persetujuannya?
semester depan atau kedepannya, karena sekarang Linda juga sudah semester 4. Oke, sebelumnya boleh mungkin diceritakan kekhawatirannya itu seperti apa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, mengingat juga semester 5 itu sudah tidak lama lagi akan kita hadapi, dan kita tahu bahwa di fakultas kita psikologi itu kita di semester 5 sudah harus menentukan arah atau peminatan yang sekiranya sejalan dengan kepribadian dan juga kemampuan kita. Dan saya rasa ini menjadi persoalan karena sampai sekarang saya sendiri tuh masih bingung peminatan yang cocok dengan kepribadian dan kemampuan saya itu yang seperti apa. Terus yang kupikir juga sebenarnya sudah ada saya tentukan opsi. Saya saat ini kayak cenderung tertarik ke perkembangan, tapi kayak ada juga keinginan sedikit untuk ambil peminatan sosial. Cuman karena saya pikir kita cuma bisa pilih satu dan saya tidak tahu ini yang cocok dengan kepribadian, dengan kemampuan saya itu yang seperti apa, apakah perkembangan kah, sosial, atau mungkin justru peminatan yang lain yang justru tidak menjadi opsi yang tadi saya sebutkan. Dan itu yang menjadi persoalan cukup besar bagi saya, karena sampai saat ini saya belum tahu kira-kira peminatan yang seperti apa yang cocok dengan kepribadian saya dan kemampuan saya. Oke, jadi dari yang Linda ceritakan bahwa Linda sebenarnya jujur sudah punya peminatan ke arah mana. Cuman Linda sendiri masih meragukan apakah minat yang Linda pikir itu ke diri Linda itu, misal tadi dikatakan minatnya Linda di perkembangan, Linda juga saya masih ragu apakah memang benar minatnya Linda ke sana atau mungkin ada minat lain yang sebenarnya tidak muncul di kepalanya Linda. Oke. Kalau dari Linda sendiri, kenapa Linda merasa bahwa Linda itu minatnya di perkembangan, boleh mungkin diceritakan? Iya, sebenarnya awalnya kenapa tertarik ke peminatan perkembangan, karena yang pertama yang jadi landasan saya ambil peminatan ini karena saya lihat orang-orang atau masyarakat yang punya persoalan di umurnya yang terbilang kayak cukup matang nih, ternyata dia punya persoalan yang tidak tuntas di masa kecilnya. Maksudnya permasalahan yang dia hadapi di usianya saat ini itu tidak lepas dari persoalan atau permasalahan traumatis yang mungkin di masa kecilnya itu tidak terselesaikan. Dan saya rasa kenapa saya tidak ikut andil begitu untuk bisa bantu untuk tuntaskan persoalan itu, supaya nanti di kehidupan selanjutnya itu dia tidak terganggu oleh persoalan-persoalan yang tidak tuntas di usia yang sebelumnya. Dan kemudian juga tadi sosial. Kenapa saya tertarik ke sosial? Karena jujur waktu nggak tahu ini masuk akal kedengarannya bagi teman-teman atau tidak, tapi menurutku yang bikin tertarik itu karena waktu semester awal pas maba saya sangat tertarik dengan cara mengajarnya dosen psikologi sosial kita. Dan nggak tahu saya juga cukup tertarik dengan istilah-istilah seperti konformitas dan sebagainya, dan itu juga yang menurutku sosial terapan dan sebagainya itu kayak sangat bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Dan sampai saat ini itu yang jadi persoalan, kira-kira saya condongnya ke perkembangan kah, sosial kah, atau mungkin peminatan yang lain. Itu masih saya ragukan, saya condongnya kemana. Oke, baik. Dari saudara Alma, silakan jika ada tanggapan silakan diberikan. Kalau menurut saya Linda tuh masih bingung ya, mau meragukan mana, mau lebih ke sosial atau ke perkembangan. Tapi saya boleh tidak kasih saran? Boleh. Kalau saya pribadi lihat Linda itu sebenarnya dua-duanya cocok. Tapi kalau saya lihat Linda tuh lebih cocok ke sosial. Kalau dari pandangan saya.
cocok atau lebih condong dengan kepribadiannya itu masuk ke peminatan di perkembangan. Sebenarnya kalau dari Sosial kata Alma. oh iya, maaf, lebih condong ke sosial. Jadi menurut Linda pribadi bagaimana dengan pandangan dari Alma mengenai Iya, sebenarnya ini juga yang apa ya, kayak jadi pertimbangan yang cukup sulit untuk saya karena jujur dari semester awal itu saya kayak lebih tertarik ke sosial, tapi seiring berjalannya waktu memasuki semester 4 ini, tidak tahu kenapa saya tiba-tiba kayak apa ya, tertarik juga untuk peminatan perkembangan dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Tapi sebenarnya yang kenapa juga saya kayak kenapa tidak usah ambil yang sosial, karena jujur saya tidak tahu nanti apa ya output dari peminatan itu, walaupun mungkin bisa jadi dosen atau apapun itu yang sekiranya punya kapasitas yang sama sebagai psikolog sosial, tapi tidak tahu kenapa saya apa ya hatinya juga kayak punya untuk ke peminatan perkembangan tadi. Dan sebenarnya tidak salah sih salahnya tadi Alma, karena memang awalnya saya tidak tahu ini kayak apa ya, ku sembunyikan begitu. Awalnya kayak ke peminatan klinis. Kenapa? Karena waktu itu saya sempat dengar ada seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa sekarang itu sangat dibutuhkan psikologi dari klinis. Tapi di sisi lain berpikir Kak, kayaknya kalau saya ambil peminatan klinis ini kayak tidak percaya diri Kak sama kemampuanku, dan saya kayak apa ya kesampingkan untuk peminatan itu. Walaupun saya tahu banyak yang butuh untuk peminatan itu dari jurusan psikologi klinis, dan saya tetap ke sosial, tapi itu lagi kayak pertimbangannya kira-kira dibutuhkan kita nanti ini, dan akhirnya muncul lagi di semester ini muncul lagi peminatan perkembangan tadi dengan alasan itu tadi yang sebelumnya saya katakan. Oke, karena dari saudara Zahra, apakah ada tanggapan? Oke, baik. Jadi Linda sendiri pun dari yang diceritakan tadi bahwa Linda jujur masih bimbang, walaupun sudah berat sebelah mungkin di perkembangan sudah lumayan mantap, tapi dan untuk di sosial sendiri Linda masih berpikir untuk kedepannya lapangan pekerjaannya seperti apa, dan mungkin juga Linda karena punya nilai sosial yang tinggi, makanya Linda saat mendengar orang yang tadi Linda dengar yang Linda dengar yang mengatakan bahwa sekarang itu lagi membutuhkan klinis, makanya Linda kayak ada perasaannya, oh saya mau masuk klinis soalnya saya memang masuk psikologi mau membantu orang. Nah, oke, jadi untuk dari saya mungkin menurut saya Linda masih punya waktu beberapa minggu untuk benar-benar dipikirkan dengan baik, dicari, bahkan Linda saya rasa sangat perlu untuk meminta pendapat dari kedua orang tua Linda, kepada lingkungannya Linda yang Linda rasa orang tersebut dekat dengan Linda, karena kan dari situ Linda tahu Linda ini sebenarnya cocoknya di mana. Karena kan kadang kita merasa sudah mengenal diri kita, padahal kita belum ada beberapa sisi yang kita tidak lihat ketika ternyata orang lain melihat sisi itu dari kita. Siapa tahu Linda merasa bahwa Linda kurang cocok masuk di klinis, tapi ternyata temannya Linda melihat bahwa Linda punya potensi yang besar untuk bisa jadi psikolog
psikologi klinis seperti itu. Dan tidak boleh juga dikesampingkan tentang kenyamanannya Linda sendiri. Kalau ketika Linda nanti memilih jalan yang Linda mau, ya itu memang harus dari Linda sendiri, tidak boleh dari apa yang dikatakan orang ke Linda kalau Lindanya sendiri belum begitu yakin. Oke, jadi dari cerita Linda tadi, sebenarnya Linda sekarang sudah lumayan punya minat sedikit atau mungkin sudah tertanam dari awal semester untuk masuk ke beberapa peminatan, sampai pada tahap ini Linda sangat ingin masuk ke perkembangan untuk membantu masalah sosial dari masalah perkembangan dari orang-orang yang sudah dewasa seperti kita sekarang. Oke, bagaimana pendapatnya Linda sendiri bagaimana pendapatnya Linda kalau misalnya Linda sendiri itu merasa punya potensinya, kan tadi bilang di perkembangan. Nah, boleh mungkin memberikan contoh kenapa Linda merasa bahwa perkembangan itu lebih cocok ke Linda, atau mungkin contoh sosialnya supaya teman-teman bisa tahu, oh Linda ini memang kayaknya lebih cocok dari ceritanya, kayaknya lebih prefer ke klinis kah, atau sosial, atau di perkembangan. Linda kan dia masih bingung, siapa tahu teman-teman bisa membantu untuk membantu Linda memilih minat yang Linda inginkan. Kita mulai dari peminatan yang ada di sini. Boleh mungkin dari perkembangan terus ke sosial, lalu kita ke klinis. Linda merasanya masuk di perkembangan itu karena memiliki potensi apa di situ, contohnya seperti apa? Oke, yang pertama kalau dari segi peminatan perkembangan, karena perkembangan itu kita tahu pastinya kita akan selalu berhubungan dengan manusia, walaupun seluruh peminatan yang ada di psikologi itu pasti tidak akan jauh dari yang namanya interaksi dengan sesama manusia, karena yang kita tolong pasti adalah manusia itu sendiri. Dan saya rasa saya punya kemampuan yang cukup baiklah untuk bisa berinteraksi dengan baik kepada sesama manusia. Terus dari segi kemampuan itu, kalau dari segi niat yang tadi saya katakan bahwa saya kayak berniat untuk bisa membantu orang-orang itu menyelesaikan persoalannya yang tidak terselesaikan di masa kecilnya mungkin. Dan saya berharap dengan saya mengambil peminatan perkembangan ini, saya kayak bisa bantu orang-orang untuk bisa dapat kesejahteraannya di setiap fase perkembangannya. Dan artinya bukan hanya di fase masa kecilnya saja, karena kalau misalnya kita fokusnya ke fase pada saat yang kecil saja, kita tidak tahu ada faktor apa saja nanti pada saat dia masuk ke fase-fase selanjutnya. Terus kalau dari segi sosial, lagi-lagi itu karena saya suka dengan sosial, maksudnya bersosialisasi, dan sebelumnya juga saya punya pengalaman yang cukup saya rasa cukup mumpuni untuk bisa menunjukkan kemampuan saya bersosialisasi, karena sebelumnya juga saya sering ikut-ikut pada forum-forum dan juga kegiatan-kegiatan volunteer, dan saya rasa ini cukup bisa jadi bekal buat saya untuk bisa terjun ke peminatan ini. Terus kalau dari segi peminatan klinis ini sebenarnya yang saya rasa agak kurang, karena saya sendiri tuh merasa kita tahu kalau di peminatan klinis berarti kayak kita bakal sering untuk seperti ini, kayak konseling mungkin, terus kasih terapi ke orang, dan saya rasa saya masih kurang dalam hal itu. Kadang kayak merasa Kak bilang, kalau Kakak dengar keluhannya orang-orang, kadang
akhirnya kayak kurang bisa optimal harapan yang orang-orang kasih ke saya. Terus juga kemampuan lainnya itu yang saya rasa masih perlu saya gali atau perdalam, mengingat kemarin itu ada yang namanya kita mata kuliah biopsikologi yang berkaitan dengan otak, neuron dan sebagainya. Dan jujur kalau saya mengakui, saya di antara matkul yang lain itu adalah matkul yang menurutku paling berat bagi saya. Walaupun sebenarnya mungkin tidak berat ketika saya bisa untuk atur jadwalku, manajemenku, untuk bisa belajar baik-baik di mata kuliah itu. Tapi yang pertama itu mungkin karena bukunya waktu itu full bahasa Inggris, terus juga kayak kita kuis setiap minggu, dan kayak saya rasa itu yang jadi kekurangan karena saya masih kurang di bagian bahasa asingnya, dan bukan malas ya, maksudnya kayak kurang peminatannya untuk belajar tentang neuron dan otak dan segala macam. Padahal saya tahu kalau kita mau ambil peminatan klinis ya pasti kita harus berdalam di bidang itu, seperti itu. Oke, dari Alma ada tanggapan? Silakan. Menurut saya, kalau menurut Dinda dia suka sama perkembangan, dan tadi juga saya sudah dengar alasan-alasannya Linda kenapa dia bisa lebih condong ke perkembangan, yang mungkin pesannya di situ. Jadi kalau menurut saya sebenarnya dia cocok sih semua, tapi dia paling tidak cocok di klinis karena tadi dengan alasannya seperti itu, sepertinya dia tidak cocok di klinis. Tapi sebenarnya dia cocok di dua-dua itu, bidang sebenarnya sosial sama perkembangan. Tapi dia minatnya lebih ke perkembangan, ya seperti itu. Oke, jadi pendapat dari saudari Alma mengatakan tadi tentang pendapatnya bahwa saudari Linda lebih cocok di peminatan sosial ataupun perkembangan, seperti itu. Bagaimana menurut Linda? Oke, kalau ditanya menurutku ya lagi-lagi masih sama pertanyaannya, karena jujur saya sendiri masih kurang tahu ini nahkoda kapalku nanti mau kemana. Karena jujur saya punya peta, ceritanya saya punya peta, tapi tujuannya itu kayak banyak. Saya nggak tahu kira-kira tujuan yang mana yang harus saya tempuh gitu. Terus juga saya mention pernyataannya tadi Alma yang kayak semua peminatan bisa dimasuki, karena saya pikir sebenarnya mungkin punya peluang untuk masuk ke peminatan itu, tapi lagi-lagi kayak kesulitannya itu kayak kira-kira cocok jika, kira-kira mampu jika, itu yang menurutku yang mungkin bagi orang-orang kayak sebenarnya cocok masuk sama peminatan ini, tergantung lagi bagaimana usahanya misal. Tapi saya rasa kayak perlu juga aku sesuaikan dengan kemampuanku, jangan sampai kayak orang-orang berpikirnya banyak orang yang memberikan saran dan pendapat, kau seharusnya lebih cocok masuk ke ini deh, tapi ternyata kemampuanku itu berkata lain yang kayak ya itu lagi-lagi saya nggak tahu ini kemampuanku kayak cocoknya di mana, peminatanku cocoknya di mana. Walaupun jujur dan sejujur-jujurnya kayak suka kak memang sosial, tertarik sama materi-materi sosial, tapi nggak tahu ini gengsi atau bagaimana, nah kayak kuremehkan begitu output dari peminatan itu. Ya mungkin kalau bisa teman-teman punya pandangan lain tentang itu yang sekiranya bisa menyadarkan atau memberikan pencerahan tentang mindsetku yang kayak meremehkan output dari itu, silakan teman-teman sampaikan. Dan itu tadi yang psikologi peminatan perkembangan itu
yang tadi saya katakan, saya kayak mau begitu untuk membantu orang-orang bisa capai kesejahteraannya setiap fase, walaupun mungkin kalau dari saya pribadi itu belum bisa rasakan kesejahteraan di setiap fase yang mungkin sudah kulalui dan akan kulalui, tapi berharap setidaknya dengan adanya saya, dengan adanya ilmu dan kemampuan yang kumiliki bisa begitu turut andil bagi kehidupannya orang-orang untuk bisa dicapai kesejahteraannya dalam setiap fase yang dia lalui. Seperti itu. Jadi Linda katakan tadi bahwa Linda juga memiliki peminatan sosial dan tadi saya mendengar kata meremehkan. Boleh mungkin diceritakan meremehkannya itu seperti apa? Ya, sebenarnya ini nggak tahu lah, kalau dari saya pribadi meremehkannya itu kayak saya nggak tahu, bukan meremehkannya ini karena saya memang nggak cari pilih apa output yang bisa didapatkan dari peminatan ini. Dan saya lihat juga orang-orang sekitarku yang ku tahu ambil peminatan ini itu kayak jatuhnya ujungnya kayak jadi dosen dan kayak terus kayak sempat kayak juga tersadarkan sama perkataan salah satu dosenku yang dia bilang kalau misalnya kalian masuk psikologi, usahakan kalian itu ambil peminatan yang betul-betul murni psikologi, jangan sampai kayak kalian bisa masuk psikologi tapi peminatan yang kalian ambil itu ternyata bisa didapatkan di fakultas lain, kayak misal pendidikan, mungkin kan ada yang kayak fakultas pendidikan, khusus pendidikan. Kalau kita kan mungkin fokusnya ke perilakunya manusia dan itu tidak kita dapatkan di pendidikan. Dan itu lagi-lagi juga yang jadi pertimbangan perkataan-perkataan seperti itu yang menurutku Pio. Iya atau Pio? Oh Pia. Ini juga Pio sempat kemarin dapat tanggapan dari salah satu temanku. Dia katakan ke saya, bilang, ih Linda kenapa tidak ambil Pio saja? Linda itu cocoknya di Pio. Terus saya pikir lagi, Pio itu sebenarnya bagus karena kayak di sisi lain bisa dibantu orang-orang yang ada di dalam suatu perusahaan itu bisa tetap capai kesejahteraannya di dalam perusahaan itu walaupun ada tekanan yang dia dapatkan dari perusahaan yang sama. Cuman di sisi lain kayak walaupun ku tahu ada kemampuanku kayak punya kayak ketertarikan kayak semisal dalam lingkup kelompok saja, misal kayak saya selalu punya inisiatif untuk bagaimana kalau kita bagi memang tugasnya seperti ini dan kayak selalu punya inisiatif bilang bagaimana kalau misalnya kita kerjakan lebih awal, kita bagi tugasnya lebih awal terus bagi job desknya dan saya rasa itu kayak bakalan bersinggungan dengan peminatan kalau misal saya ambil dia, tapi lagi dan lagi nggak tahu kenapa hati saya tidak mengarah ke sana lebih hatiku kayak tidak nalirik itu peminatan, lebih nalirik yang sosial dan perkembangan ini seperti itu. Oke, jadi tadi Linda mengatakan muncul lagi peminat baru yaitu Pio. Oke, sebelum kita masuk ke Pio tadi, Linda tadi mengatakan bahwa nanti kalau kalau sosial nanti jadi dosen. Nah, yang mau saya tanyakan, ini Linda ketika masuk perkembangan mau jadi apa? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ya lagi-lagi ini akan bersinggungan sama yang aku katakan tadi, pernyataan salah satu dosenku yang kayak kalau misalnya kalian masuk psikologi, kalian ambil yang murni psikologi, yang kayak jangan ambil peminatan yang kayak bisa kalian dapatkan di fakultas lain. Dan masuk di perkembangan, selain saya bisa mungkin kayak kayak bantu orang-orang capai kesejahteraannya setiap fase kehidupannya, saya kayak bisa juga kasih, kan kalau perkembangan bisa juga semacam kasih kayak psikolog begitu kan. Nah kayak gitu kan, kalau misalnya dosen kita fokusnya ke ranah pendidikan saja. Ya mungkin kalau misal saya keliru boleh teman-teman sampaikan saja
ini nah, karena saya jujur masih kurang cari informasi terkait itu, tapi itu yang ku dapat sejauh ini, makanya kayak itu yang jadi pertimbangan juga. Oke, jadi saya mau urusan sedikit. Jadi tadi Linda mengatakan bahwa kalau jadi dosen ya cuma jadi dosen, sedangkan Linda memang mau benar-benar ke lapangan bertemu dengan para individu-individu yang mungkin mengalami masalah perkembangan. Oke, jadi Linda mungkin lebih ke mau membuka praktek seperti itu ya. Iya, betul. Oke, tadi juga mungkin sedikit disinggung masalah Tio. Nah, jadi sebenarnya dalam diri individu itu kita tuh memiliki berbagai macam sifat yang mungkin salah satunya juga kita memiliki sifat kepemimpinan dari setiap diri individu. Dari itu terjadi ada karena pengalaman hidupnya. Jadi ketika ada temannya Linda yang menegur bahwa Linda itu mungkin lebih cocok di Pio, atau ada temannya seperti tadi saudari Alma katakan bahwa lebih cocok di perkembangan ataupun sosial. Nah, itu salah satu faktor kenapa kita membutuhkan pendapat dari orang lain, walaupun nanti hasilnya akan ditentukan oleh saudari Linda sendiri. Tapi kalau dari memang saudari Linda sendiri merasa itu memang seperti tadi yang dikatakan bahwa Linda selalu berinisiatif seperti itu, mungkin sedikit dari banyaknya orang yang memiliki sifat kepemimpinan itu sendiri, makanya mungkin juga cara dia bertahan hidup. Oke, jadi semua lagi perlu dari banyaknya saran dari teman-teman tadi dikatakan dari saudari Alma, saudari Zahra, dan juga temannya saudari Linda tentang Linda cocoknya di Pio, itu saya rasa sangat perlu dipertimbangkan. Dan untuk dari perkataannya mungkin gurunya Linda yang mengatakan ya itu Linda sebenarnya harus lebih tahu. Linda, saya rasa Linda harus tadi kan Linda mengatakan bahwa Linda memiliki banyak nih peta-peta yang sudah Linda gambar. Oke, itu menurut saya sangat bagus, sudah memiliki rancangan akan masa depan. Dan di tahap sekarang mungkin Linda sedang di tengah jalan yang di tengah jalannya itu banyak persimpangan. Nah, sebenarnya ketika Linda memiliki banyak tadi tujuan itu, sebenarnya Linda bisa mencapai semua. Tapi mungkin belum sekarang, mungkin di tahap ketika sekarang Linda mungkin jalannya Linda kan pengen bantu orang. Nah, sekarang kan Linda belum bisa bantu orang. Cara yang Linda pilih sekarang itu menentukan tema. Minat. Nah, ketika kan tidak bisa langsung menuju ke garis finish tadi. Misalnya Linda pengen bantu orang, ya ada jalannya, kan tidak langsung Linda bisa bantu orang yang memiliki masalah perkembangan tadi. Linda harus dulu menyelesaikan pemikirannya Linda bahwa Linda ini pengennya di mana, minatnya apa, seperti itu. Jadi Linda bisa menjadi bisa memenuhi semua tujuan-tujuannya Linda tadi, tapi ya di satu-satu anak tangga dilewati dulu, tidak bisa langsung menuju puncak tangga tersebut. Oke, bagaimana kalau dari Mbak Alma? Kalau menurut saya pribadi, Linda kan tadi mengatakan bahwa sosial itu dia bilang kan dia kayak agak meremehkan sosial seperti itu, karena katanya outputnya kalau di sosial itu nanti ujung-ujungnya jadi dosen, jadi guru, nah seperti itu. Padahal menurutku di sosial itu bagus, banyak kayak akses informasi juga yang dapat dilakukan, karena dengan adanya lingkup sosial juga
karena sosial itu luas, bisa di sosial media, sosial massa, itu luas, perkembangannya itu luas, tidak hanya dalam suatu bidang pendidikan seperti itu. Bidang sosial itu banyak, entah itu dia di digital atau di apa ya, kayak semacam fashion week itu juga termasuk sosial tau, seperti itu. Jadi tidak terpacu pada satu bidang saja seperti itu. Oke, bagaimana dari saudari Linda? Oke, terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Alma. Saya rasa ini juga cukup membantu karena saya sedikit terbuka pikirannya tentang peminatan sosial. Dan mungkin juga saya rasa betul yang tadi dikatakan oleh Cindy, bahwa saya memang perlu juga pertimbangkan saran-saran serta masukan yang diberikan atau ditujukan kepada saya. Dan saya juga sangat tertampar ya sama perkataannya tadi Cindy, bahwa sebenarnya kita yang lebih tahu dengan diri kita. Dan saya rasa ini adalah salah satu kekuranganku. Kayak saya mau tahu banyak tentang orang lain, tapi tentang diriku sendiri, bahkan peminatanku sendiri, kemampuanku sendiri, saya masih minim akan hal itu. Dan saya pikir ini jadi tugas saya ketika kembali setelah dari konseling ini, bahwa saya itu kembali untuk mempertimbangkan masukan serta saran yang ada. Terus juga mungkin saya bisa lakukan bagaimana ya caranya supaya bisa kayak refleksi ke diriku, biar tahu oh ternyata ini yang dominan di saya. Walaupun sempat ikut ini tes MBTI dan saya dapat itu INFJ dan protektor. Saya nggak tahu ini kira-kira masuknya di peminatan mana dari yang disebutkan tadi. Siapa tahu teman-teman punya saran kalau misalnya di tipe kepribadian INFJ ini cocoknya seperti apa, boleh teman-teman nanti sampaikan. Dan yang lagi-lagi mungkin ini yang menjadi tugas utama, karena saya perlu banyak lagi mengenali diri saya sebelum cari tahu tentang lebih dalam ke orang lain, seperti itu. Oke, jadi Linda juga sangat menerima saran, itu sudah sangat bagus, karena saran tersebut bisa mengupgrade diri Linda lebih baik lagi. Dan Linda lebih tahu Linda itu ternyata punya sisi ini saat Linda sendiri mungkin belum tahu, tidak sadar bahwa Linda ternyata punya sisi itu. Oke. Jadi mungkin saya bisa sedikit memberikan saran. Tadi kan Linda bilang bahwa Linda juga mungkin masih mempertimbangkan sosial karena nanti bakal jadi dosen. Sedangkan alasan Linda ingin masuk ke perkembangan karena Linda ingin langsung terjun ke masyarakat, memberikan edukasi tentang perkembangan dari individu tersebut, untuk membantu perkembangan dari individu tersebut. Oke. Jadi kalau saya mungkin membicarakan untuk perkembangan dia kan bertemu dengan masyarakat, dan untuk sosial sudah jelas karena namanya saja sudah sosial. Jadi sudah pasti dia akan bertemu dengan masyarakat, dan saat Linda mungkin akan bisa mungkin dipertimbangkan ketika Linda mau masuk sosial. Selain mungkin prospek kerjanya dia jadi dosen sosial itu, dari yang saya tahu nanti mungkin Linda bisa menjadi pengisi acara edukasi. Di situ kan Linda nanti langsung bertemu langsung dengan si Public figure. Public figure. Boleh Kak disampaikan ulang? Oke.
kita lakukan untuk mengetahui minat Kak? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus menurutku karena saya jadi refleksi ke diriku sendiri. Terkait dengan untuk cari tahu minatku itu salah satu yang tadi saya sebutkan, saya sudah coba tes kepribadian MBTI, dan itu saya kurang ingat apa output dari hasil tesnya, tapi dia sampaikan situ the protector, maksudnya kayak semacam saya suka apa ya, protektor itu kayak saya suka apa ya, memprotek kayak apa sih kata lainnya, iya kayak protektif kak ke orang-orang terdekat. iya orang-orang yang aku sayang, dan tidak menutup juga protektif kak ke diriku sendiri, dan itu jujur masih agak kurang paham kak dengan maksud hasil tesnya. Terus hal yang kulakukan juga karena kan saya apa ya suka saya sempat kutip ini kutipannya Mbak Nana, dia bilang kalau saya tidak salah ya, dia bilang yang menarik hati silakan dicoba, yang menarik hati silakan dicoba, yang apalah itu mari diasah, dalam artian yang kayak kalau misalnya kita punya ketertarikan pada suatu hal tertentu, boleh kita coba jadikan sesuatu hal baru untuk bisa kita tambah pengalaman, dan sesuatu yang kayak sudah cocok nih dengan diri kita itu bisa asah dan hal-hal yang menurutku sudah cocok dengan diriku itu salah satunya berinteraksi sama orang lain, kayak public speaking juga, walaupun saya sadari masih kurang banget kemampuanku untuk bisa dikatakan seorang public speaking yang bagus, public speaker yang bagus, tapi saya rasa saya selalu kayak punya upaya untuk coba terus habiskan jatah gagalku di bidang ini, karena saya kalau saya sendiri pikir itu kalau kita punya kemampuan public speaking itu kayak suatu hal yang jadi poin plus juga, karena selain kita bisa komunikasi dengan baik ke orang lain, kita juga bisa kayak memberdayakan orang lain melalui komunikasi. Terus yang lainnya itu semacam kayak semenjak saya diamanahkan kemarin menjadi sebagai seorang duta, dituntut untuk membangun personal branding, dan di situ saya dituntut untuk bisa jadi seorang vlogger, kayak seorang yang sering buat konten-konten kreator kayak seperti itu, dan di situ juga saya tertantang untuk editing. Saya sempat karena waktu itu sebenarnya saya punya teman yang kayak handal di bidang itu, tapi karena waktu itu dia lagi sibuk sekali dan saya juga punya deadline untuk video ini, jadi pada saat itu saya belajar juga untuk manfaatkan aplikasi CapCut untuk buat videoku, dan ternyata kalau saya pikir lebih bagus editanku begitu lebih bagus editanku begitu, maksudnya kayak saya punya ciri khas sendiri ketika saya langsung turun tangan untuk video saya sendiri. Terus apa lagi ya, public speaking, terus editing, mungkin itu saja dulu. Oke, baik. Jadi dari Linda sendiri tadi memiliki pengalaman yang banyak dan sudah lebih ke tahu sebenarnya diri itu mau apa, cuma lebih membutuhkan validasi dari orang lain untuk lebih yakin. Oke, sebelumnya ada tanggapan dari saudari Alma? Ya, sudah tidak ada. Dari saudari Zahra bagaimana? Oke, baik. Jadi dari saudari Linda tadi diceritakan tentang bagaimana Linda memiliki pengalaman yang dimana pengalaman tersebut membuat Linda langsung turun ke lapangan, atau maksudnya melakukan interaksi langsung dengan banyaknya orang ketika Linda menjadi anggota duta. Oke, menurut saya pengalaman tersebut
Dinda sebenarnya juga sudah tahu itu pengalamannya bisa membawa Dinda ke peminatan yang mana, dan Dinda juga sudah, saya rasa sudah punya pegangan kuat ketika memasuki peminatan yang sebenarnya Dinda juga tahu bahwa peminatan itu lebih condong ke Dinda sendiri ya. Oke, jadi bagaimana perasaannya Linda sudah menceritakan permasalahan yang Linda alami dan mendapatkan mungkin sedikit atau banyak saran dari teman-teman? Oke, saya pikir hadirnya saya pada malam hari ini menceritakan persoalan yang saya hadapi itu cukup memberikan solusi bagi saya, dan jadi kayak saya punya langkah yang harus saya lakukan setelah mengikuti konseling ini. Dalam artian saya pulang dari konseling ini tidak tangan kosong, tapi saya punya saya punya sesuatu yang bisa saya petakan di kepala saya bahwa ini langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk menentukan peminatan itu. Dan saya juga tentunya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau mendengarkan cerita saya dan memberikan feedback. Terus saya berharap langkah yang nantinya saya ambil ini juga tentu bisa memberikan hasil agar saya tidak bingung lagi untuk menentukan peminatan yang sekiranya cocok dengan kepribadian dan juga kemampuan saya, sehingga nantinya saya tidak dapati itu istilah-istilah sepertinya saya salah ambil peminatan, sepertinya saya tidak cocok dengan peminatan ini, seperti itu. Oke, baik. Jadi kita juga sudah mendengarkan feedback dari Linda yang sudah Linda terima dari teman-teman maupun dari saya. Saya harap juga kita semua bisa lebih care terhadap diri kita dan lebih tahu kemampuannya kita itu seperti apa dan mau kemana ke depannya. Baik, untuk sesi konseling kita pada malam hari ini mungkin cukup sekian, dan untuk pertemuan sesi kedua nanti kita akan membahas permasalahan dari teman kita yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.